Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yawmil qiyamah. Amma ba'du wal fatihata ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا روح والدي هدينا سكي بن حجي أسنى والدي هدي أحمد كسر بن الحسن خصوصا روح أخي جوكولا فلان خصوصا بشينا كيجي محمد محمد بن كيجي عبد الرحمن شينا كيجي عبد الوهاب بن كيجي عبد الصمد شينا كيجي محمد وحاجن أمسر شينا كيجي شبي هذا من شينا كيجي علوي زين من هدي محمد زين شينا كيجي محمد هشام محبوب شينا كيجي محمد موسى شينا كيجي عبد المؤمن الصالح شينا كيجي أحمد زين ميزان سيد محمد بن علوي أبا سلم عليك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini masih bab menjaga sunnah, menjaga amal ibadah kita tentang sunnah. Fa in tanaza'tum, kalau ada perbedaan pendapat di antara kita tentang amalan agama kita, farudduhu ila Allah, kembalikan kepada Allah, Quran. Wa Rasul, kembalikan kepada Rasul. Hadis. Kalau disebut dalam sebuah masalah. Nah, bayang Jumat renggang-renggang begitu, siapakah itu physical distancing? Kan ada perdebatan. Kan kata Nabi, sawu sufufakum, safnya luruskan dan rapat. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada. Dah, yuk kita mapping. Bayang Jumat hukumnya fardu ain, berarti harus di masjid. Dia wajib jamaah, maka khutbah Jumat jadi nggak sah, harus jamaah, namanya Jumat. Rapat saf itu masuk kategori wajib sunnah. Rapatkan saf itu termasuk wajib sunnah. Oh sunnah, itu harus kembalikan sunnah. Apa itu sunnah? Kan gitu. Kalau bisa mah kerjain, kalau nggak bisa jangan dipaksa. Kondisi sekarang mungkin ada orang, oh iya, oke kalau gitu. Lagi bertanya, Ustaz, kalau sembahyang jamaah renggang-renggang sah apa kagak? Ada kita mapping sekarang. Bayang maghrib, di rumah nggak jamaah sah nggak? Lu nggak jamaah sah? Gitu kira-kira. Apalagi jamaah yang tidak sempurna safnya, apalagi jamaah yang tidak sempurna safnya. Lu sendiri aja masih sah, kira-kira gitu. Terus kembalikan kepada Allah dan Rasul. Saya pernah saya sebelum Covid itu bikin, kalau tiap bulanan bikin acara sholat duha berjamaah. Di Anida itu setiap pagi anak-anak duha berjamaah. Bahkan sekarang hampir semua sekolah ada duha jamaah. Ada yang bertanya, emang boleh duha jamaah? Boleh. Kembalikan ke Allah, kembalikan kepada Rasulullah. Ternyata ada hadis yang Rasulullah pernah diundang ke rumah seorang sahabat, yang ada sahabat, ya Rasul, saya ingin undang Rasul makan ke rumah saya, nanti Rasul sembahyang di tempat saya ya. Arah kiblatnya. Rasul kemudian datang. Ketika datang kata Rasul, di mana saya harus sholat? Oh, di pojokan Rasul. Rasul sholat pojokan. Rasul jadi imam. Di belakangnya ada Abu Bakar, Umar sama anak yatim. Belakangnya ada nenek-nenek. Habis itu Rasul makan. Jam berapa? Jam 10. Sekitar jam 10 di waktu. Hadisnya di waktu duha. Jadi Rasul pernah sembahyang di waktu duha jamaah. Kembalikan kepada. Udah, kalau udah ada hadisnya udah samina wa atona. Jangan gagap. Itu mah hadis tentang, udah capek dah. Udah ada hadisnya, udah ada Al-Quran yang masih dilawan aja, mau kemana? Nah, kan banyak tuh kadang-kadang. Jadi untuk menjaga sunnah kita nih, menjalani sunnah,
qobliyah, ba'diyah kita, Senin, Kamis kita, puasa, tahajud kita, duha kita, nyantunin yatim kita, peduli sama orang miskin kita, itu kan sunnah tuh. Kalau ada perdebatan, ya jangan repot-repot, kembalikan aja ke Al-Quran. Saya nggak ngerti Ustaz, ya ke rumah kiai dah, kiai kan tahu. Nah, ini ada orang datang ke rumah saya, cerita begini, Ustaz, rumah saya ini dibongkar. Akhirnya saya tinggal satu rumah sama saudara saya. Ini agak kurang bisa dijaga, karena memang satu rumah itu kurang bisa dijaga. Di atasnya rumah, di bawahnya toko. Nah, kemudian dia ninggalin di toko. Nah, kalau di toko, kalau dia berangkat kerja, adiknya jagain toko. Ini sering ke sama istri. Kata saudara saya, dia bilang ini, kayaknya gua kagak tapi enak, karena nggak keseringan ketemu, jadi kurang tapi enak nih. Nggak tapi enak sama bini abangnya, nggak tapi enak sama istrinya di atas. Ustaz, rasa nggak tapi enak itu betul nggak? Iya betul lah. Kan yang saudara mah ini. Yang ini bukan saudara. Nah, yang saudara yang ini kan? Yang ini emang bukan saudara, orang lain. Balikan kepada Allah dan Rasul. Bagi Jumat ada yang pakai ajan sekali, ajan pakai 2 kali. Nggak usah diikut, kembalikan aja kepada Allah Rasul. Yang ajan sekali, zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman 2 kali. Ketika orang sudah banyak. Lah, berani Sayyidina Utsman, kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin mahdi. Silakan, kata Nabi, mau mengikuti cara saya atau mengikuti cara khulafa'ur rasyidin al-mahdi. Khulafa rasyidin. Siapa termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mau pakai hambasnya, mau pakai cara gua, silakan. Mau baca Abu Bakar, silakan. Lagi jalan kali takut ntar nyelonong ke sana jatuhnya. Demam. Sini aja maju nih, apa-apa. Nah, jadi kembalikan tuh menikah. Nggak usah ribut-ribut, nggak usah ribut. Sebab kalau bicara ibadah pasti ada dalil. Bicara ibadah pasti ada dalil. Kembalikan kepada dalil, kembalikan kepada dalil. Nah, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, nggak usah pakai berantem aja. Ntar kebanyakan dalil dikerjain kagak, berantem doang kan. Agama ini bukan untuk didiskusikan. Agama ini bukan untuk diperdebatkan. Agama ini hebatnya untuk diamalkan. Emang boleh ngamal pakai kotak, orang boleh ngamal pakai dikocok, orang boleh ngamal udah dah. Selama itu buat ngamal biarin aja. Selama buat misalnya kita main harisan nih ngaji nih. Main harisan sekali ngaji 2.000, 5.000 dikocok. Yang keluar buat amal yatim, yang keluar buat amal masjid, yang keluar emang boleh begitu. Judulnya ngamal, udah biarin dah. Itu cuma cara doang, yang penting balikan ke depan Allah dan kepada Rasulullah. Dia bilang ada orang nanya, Ustaz, saya mau nyantunin yatim, tapi saya nggak mau, habis semuanya genit gitu. Jandanya gitu, jandanya. Kata saya, emang bapak mau nyantunin yatim, mau nyantunin janda biar bener. Kalau bapak niatnya nyantunin yatim, kembalikan ke Al-Quran, disuruh nggak? Disuruh. Kembalikan ke hadis, disuruh nggak? Suruh, santunin aja. Nggak ada kan syarat-syarat nyantunin yatim. 1, jandanya kagak genit, nggak ada. Emaknya nggak genit, nggak ada. Yang ente santunin tuh anaknya, bukan emaknya. Apa jadi ribet jadi gara-gara emaknya? Nah, kalau santunin sekalian dua-duanya. Ya. Santunin dua-duanya. Kalau ulama makna wila kita bila sunnah. Sebenarnya ayat ini panjang dia. Ini sebenarnya kalau teman-teman belajar usul fikih, ini ayat wajib di awal untuk masadirut tasyri', sumber hukum Islam. Awalnya itu alladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa lil amri minkum. Baru nih, fa in tanazatum bi syai'in farudduhu Allah rasul. Taatlah kepada Allah, coba Quran lihat. Taatlah kepada Rasul, hadis lihat. Taatlah kepada ulil amri. Ulil amri kita pikir lihat ijma ulama lihat, pendapat ulama lihat. Fa in tanazatum, kalau kamu ribut nih di Quran enggak ada, di hadis enggak ada, udah kembalikan aja dah. Ini yang kemudian disebut dengan qiyas tuh, ukur. Qiyas tuh begini. Di Quran tuh tidak ada bil haram, tidak ada vodka haram, tidak ada ganja haram, tidak ada. Yang ada adalah khamar. Khamar itu arak haram. Pertanyaannya, kenapa khamar diharamkan? Alasannya adalah karena memabukkan. Maka ditarik ke kesimpulan. Setiap yang memabukkan berarti hukumnya sama dengan khamar.
Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan pasti haram. Namanya belakangan. Yang penting jenis ya. Salah itu namanya. Jadi kalau nyari ayat tentang bir bintang di Quran nggak ada. Nyari ayat vodka atau bir miring di hadis nggak ada. Tapi ini namanya. Setelah ayat begini misalnya, wala taqul lahumma, oh jangan pernah membentak-bentak orang tua. Saya emang nggak membentak, tapi saya gugat orang tua saya. Gitu, dibawa ke pengadilan. Lah kalau membentak aja nggak boleh. Membentak tuh apa maksudnya kita nggak boleh membentak? Nyakitin kan? Nyakitin orang tua. Berarti segala sesuatu yang bisa menyakitin orang tua nggak boleh. Apalagi sampai menggugat ke pengadilan. Terus udah ada kan? Yang mau gugat pengadilan. Tuh masuk ayat itu namanya kias tuh. Kan nggak ada dalilnya Ustaz. Ini bukan dalil, ini bicara kias. Itu yang wa in tanazatum fi syai'in falillahi rasul fa ila ilallah wa rasul. Lihat hadisnya, lihat ayat Qur'annya. Lu ngomong nyakitinnya nggak boleh. Wala tanharhuma, jangan bentak orang tua. Tanharhuma, jangan bicara kasar sama orang tua. Bicara kasar tuh nyakiti. Ya apalagi sampai menggugat, sampai ada orang tua yang dibunuh mana gara-gara terlambat nyiapin sarapan kan? Ya. Nggak ada kan ayatnya, jangan bunuh orang tua. Lah, bentak aja kagak boleh apalagi. Kira-kira begitu. Itu dikembalikan, itu namanya qiyas. Nabi bilang, zakat fitrah itu sa'an min tamrin, sa'an min burrin, sa'an min zabibin, satu sa' dari gandum, dari kita kan nggak ada gandum. Oh ternyata gandum makanan pokok, udah gini dah. Yang penting makanan pokok, yaudah buat di Indonesia beras. Jadi mungkin buat di Maluku sagu jadi. Mungkin nanti ada yang makanan pokoknya durian ya durian tuh. Nah, ada satu daerah katanya ngopi pakai durian pagi-pagi. Ada ya, ngopi pakai durian luar biasa. Sama dia durian barang biasa, di kita barang mahal. Sama dia barang biasa. Sama katanya di Indonesia, di Palestina. Palestina itu pisang itu buah keren. Buah luar biasa tuh pisang. Di kita mah sampai pada busuk. Ya. Jadi dulu Yasir Arafat itu punya 6.000 anak yatim. Seluruh anak yatimnya kalau sekolah dikasih buah pisang bawah. Sebab biar menaikkan derajatnya di depan anak-anak yang lain. Sebab kalau buah pisang pasti orang kaya. Kalau buah pisang pasti orang kaya. Di mana? Palestina. Kita di sana bicara pisang mahal, kita senyum-senyum aja kan. Ada kan yang di kita murah di sana mahal? Ada, pisang sama tempe. Ternyata tempe di Amerika mahal. Tempe di Jepang mahal. Di kita murah. Agak berharga orang yang depan sama tempe. Udah ala Amerika sama Jepang. Wa qala ta'ala wa may yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa orang yang taat kepada Rasul berarti dia taat sama Allah. Artinya begitu kan? Nggak bisa kita langsung ke Allah. Maka diturunin Rasul. Nggak bisa kita langsung ketemu Rasul. Maka ada ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Nggak bisa kita langsung ke Rasul, nggak bisa. Kenapa saya bilang nggak bisa? Kita cuma dapat catatan-catatannya saja dari Rasul itu. Itu pun catatan yang bikin ulama. Misal, ada hadis namanya Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Itu ditulis oleh Imam Bukhari. Sekian ratus tahun setelah Rasulullah meninggal. Maka mau nggak mau kita perlu ulama. Udah gitu di stempel sama Allah. Innama yahsallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Maka wajar kalau dia menjadi al-ulama warasatul anbiya. Maka ada ulama, ada nabi, ada Allah. Maka dibilang begitu tuh. Siapa yang taat kepada ulama berarti dia taat kepada nabi. Siapa yang dia taat kepada nabi berarti taat kepada hierarkinya begitu. Tapi kenapa terjadi perbedaan pendapat? Iya, nabi saja membolehkan perbedaan pendapat. Kalau membolehkan mengizinkan. Jadi ceritanya ada orang sahabat berdua jalan, kemudian nggak punya air di jalanan, tayamum. Ketika tayamum nggak lama lewat ada air. Yang satu bilang begini, kayaknya gua kagak enak ini tadi sembahyang pakai debu ya. Yang lagi kata yang satu, ya udah lah udah sembahyang ngapain sembahyang lagi? Kata yang satu udah lagi ya sembahyang. Sampai ke Rasulullah SAW, ya Rasul, begini-begini. Oh begitu, iya Rasul. Ente sembahyang nggak? Enggak Rasul. Emang begitu dulunya udah cukup. Ente sudah menjalankan sunnah. Bisa yang menurut. Ente sembahyang Rasul. Ya udah berarti pahala yang kedua. Siapa yang salah? Siapa yang menang? Itu kan innamal a'malu bin
Iya, yang satu merasa kagak enak kalau sembahyangnya pakai debu. Yang satu karena merasa sudah sah. Rasa ini mana yang salah? Nah, Rasul membuka. Enggak. Satu waktu Sayyidina Umar lagi sembahyang jadi makmum. Imamnya baca Quran beda dengan yang Sayyidina Umar pelajari dari Nabi. Kalau bahasa kita mah tuh, laqad kana lakum bi Rasulillahi iswatun hasanah. Kan ada yang baca iswatun hasanah, ada yang baca uswatun hasanah. Guru kita kadang-kadang baca tuh lakum dinukum walidin, bukan waliyadin, walidin. Nah, wah Sayyidina Umar tuh lagi sembahyang udah mulai kacau nih, kacau begini. Ini anak baca Quran bikin-bikin aja udah tiruin yang begitu. Karena Sayyidina Umar dapatnya uswatun hasan. Sementara dia baca iswatun, kira-kira gitu contohnya. Rapi tarik aja sorbannya. Cil, lu baca Quran tidak sesuai dengan lidah Nabi. Saya diajar Nabi kayak gitu. Masa sih? Iya. Tarik. Ya Rasul. Nih, baca Qurannya Nabi ada Rasul. Coba baca. Laqad kana lakum fi uswatun hasanah. Dari ke unzil. Begitu emang itu. Kamu Umar gimana? Uswatun hasanah. Benar juga. Innama unzila Qur'anu ala sab'ati ahrufin. Quran itu diturunkan 7 huruf. Baca iswa boleh, baca uswa boleh. Jadi kalau ada ulama yang beda, Syafi'i, Malik, biarin aja. Emang dari dulu, justru kalau atu aja sempitin agama. Kan saya bilang kalau mau jujur, zakat fitrah pakai duit itu mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak membolehkan zakat fitrah pakai duit, nggak boleh, harus pakai makanan pokok. Kalau mau istiqamah sama mazhab Syafi'i, jangan pakai duit. Kalau mau, saya pakai duit Ustaz, berarti lo ngikutin mazhab Hanafi. Boleh apa kagak? Ya emang Imam Hanafi sesat kan kagak. Kapan-kapan ngaji antara guru dengan guru beda pendapat selama memang benar gitu. Bisa kata gurunya, ya nggak oke lah, tahajud cuma 2 rakaat, 8 mestinya. Gila lu, kata saudara boleh? Ya boleh sih, cuma males itu mah. Kira-kira yang 2 rakaat benar apa salah? Benar. Yang 8 rakaat? Benar. Cuma yang satu tuh gurunya udah kebangetan alim, udah kebangetan indah. Maka ketika 2 rakaat, saya 2. Males amat nih. Yang satu gurunya mungkin bicara, kalau gue bilang 8, murid nggak dengar. Ya ini nih, 2 aja dulu, bisa jalan. Nah, jadi siapa yang taat kepada Rasul, dia taat kepada Allah. Itu hierarkinya dari ulama. Ulama kepada Rasulullah. Ini yang dalam dunia pesantren disebut dengan sanad. Penting sanad tuh, itu maksudnya tuh. Lu nyambung sama Nabi ilmu lu. Saya ngaji pertama ini sama guru saya, Haji Ahmad Syarifuddin MA. Kalau saya lihat tuh, saya Syarifuddin terus nengkat terus kayak muhajirin terus sampai kepada Rasul. Ini pertama saya baca nih, kita. Itu tuh. Karena judulnya siapa yang ngikutin ulama, maka dia berarti ngikutin Nabi. Sebab al-ulama warasatul anbiya. Siapa yang taat kepada Nabi berarti taat kepada Allah. Berarti ini ulama harus nyambung kepada Nabi. Itu yang dipahami dalam dunia pesantren namanya sanad. Lu ngaji sama siapa, guru siapa. Kalau ngaji kagak pakai sanad, khawatir kayak yang di sono baca Quran berantakan tuh. Baca Quran pakai HP. Nggak ada guru kita ngajiin baca Quran pakai HP. Pakai mushaf. Baca Quran mah. Nggak bisa kalau pakai HP, anak ngaji ikro pakai HP, Pak RT bisa hilang mulu. Kan tangannya begini kalau panjang. Ya habis berantakan begitu mulu tuh, itu kan. Toskrip. Pakai ini. Entar kalau udah lancar baru pakai HP. Lah kalau gurunya udah pakai HP begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Gurunya pakai HP. Akhirnya berantakan bacaan. Itu pentingnya sanad itu. Kalau di pesantren tuh, karena hierarkinya begitu hierarkinya. Nah, untuk menjaga ibadah sunnah kita, maka ikuti ulama yang memang mengikuti. Soal beda-beda pendapat itu biasa, karena zaman Nabi juga ada perbedaan pendapat. Perdebatan Quran dibukukan itu kan perbedaan pendapat Abu Bakar dengan Sayyidina Umar kan. Kata Abu Bakar, enggak, enak aja, saya tidak pernah melakukan apapun yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah.
Dan Umar, ini kalau Quran tidak dibukukan, sehabis nih, tuh yang menghafal Quran pada mati, udah pada meninggal, syahid. Nah, akhirnya terjadi perdebatan, ya udah bikin satu tuh, disimpan di nama. Makanya Quran sekarang ada di kita tuh, itu perdebatan, perbedaan pendapat para sahabat. Al-ikhtilafu fi ummati rahmatun, beda pendapat aja jadi rahmat. Biasa. Usah kaget. Yang penting mas satu, jangan terasa jadi paling benar gitu lah. Nah, udah beres itu mah beres. Jangan merasa jadi paling benar. Kita masih bisa diskusi lebih banyak. Nah, wa qala ta'ala wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillah. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah menunjukkan kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah siratillah, jalan menuju Allah. Yang penting naiknya kemana nih? Kalau ke Allah. Jadi kalau kata Imam Najib, siratul mustaqim itu bukan berarti satu jalan, tapi banyak jalan dengan tujuannya sama. Itu siratul mustaqim. Nah, ada pedagang nih, pedagang bisa siratul mustaqim, dagang dia sedekah, dia zakat, siratul mustaqim. Ini ada ustaz nih, ngajar ngaji, bukan siratul mustaqim. Ini ada pekerja nih, jujur, taat aturan, gak korupsi, siratul mustaqim. Ini ada suami nih, open nama istri, hak-hak istri dipenuhi, open nama anak, siratul mustaqim. Ini ada budayawan nih. Ini ada arsitek nih. Ini ada RT nih. Siratul mustaqim itu bukan seragam begitu. Enggak mesti seragam. Tapi yang penting siratillah tuh. Yang penting tujuannya ada, tracknya jelas menuju. Oh. Cuma modelnya banyak. Yuk, besok kita mancing yuk. Mana? Sungai Tahang. Yuk jalan dulu dah. Ada yang bawa mobil lewat tol bandara. Ada yang pakai motor lewat kampung Melayu. Ada yang kan banyak kan. Gua dari rumah mertua gua aja, gua pernah nginep nih dari rumah mertuanya. Sampai akhirnya sampai siratul. Yang penting trek. Nah, kayak kita sekarang ini, yang pakai gamis, ada yang pakai kain, peci putih, peci itu. Kan judulnya ngaji, siratul mustaqim, mau pakai apa? Belum tentu yang pakai gamis lebih mulia, belum tentu. Tapi kalau lebih ngerti, nah udah kali ya orang yang ngajar sih ya. Lebih ngerti itu adanya di sini. Lebih mulia adanya di sini. Ini yang kita tahu. Maka at-taqwa hakuna, at-taqwa itu di sini, bukan di sini. Guru ngaji kayak gini nih, saya bukunya pinter banget di sini. Pinter, belum tentu linier kemarin. Belum tentu ketakwa. Ada orang agak pinter-pinter banget tapi bener ada. Yang pinter kadang-kadang banyak dalil. Kemarin puasa 10 Muharram nggak puasa. Kenapa? Kata Nabi kan yang mau puasa. Yang kagak mau puasa juga silakan. Gue pakai dalil yang kedua. Yang puasa disuruh, yang kagak puasa juga disuruh. Gue nggak puasa. Yang lain pada kagak ngaji, gue mau ngaji. Banyak dalil nggak puasa ya. Dah, yang penting tuh ibadah sunnah kita konteks jelas ya, tracknya menuju siratul mustaqim. Nggak usah dikhawatirkan kita pada rute yang mana. Yang penting jelas tujuan. Nah, Jogja siap. Dah, ada yang lewat Cipali, ada yang lewat sini, ada yang lewat sana. Yang telepon gue mau datang di Semarang, gue nunggu aja ya di Semarang ya, Jogja ya, udah makin. Gue di Solo ini ya, tracknya banyak. Tapi pas sampai sono, ketemu siratul mustaqim. Beda-beda nggak apa-apa. Yang mau pakai ini tinggi, yang mau pakai di bawah sini dengan berbagai macam dalilnya, udah. Lu masih nggak ke masjid dah. Jangan yang pakai begini, pakai gamis, orang aja masih begini. Buat apa? Akhirnya kita hanya menang di modelnya doang, di luarnya doang. Ya, selama masih mainnya di masjid sampai ngejamaah Tuhannya masih Allah, udah jangan diurusin yang begitu mah. Kecuali memang udah auratnya terbuka. Selama auratnya belum nggak terbuka, biarin aja. Saya jangan dikotak-kotakin. Saya pakai kain NU. Muhammadiyah nih. Pakai celana mulu cuma nggak pakai ini Muhammadiyah nih.
nggak pakai peci PKS, nggak PKS. Udah lah. Islam bukan Islam, titik, udah. Ini kan yang disebut NU tutup aurat, yang disebut Muhammadiyah tutup aurat, yang nggak pakai peci tutup aurat. Islam itu kan sebenarnya yang dia suruh tutup aurat. Modelnya silahkan. Modelnya silahkan. Yang penting tutup aurat. Ini kan bukan baju Islam dalam tanda petik. Kalau dari modelnya, ini Saudi. Ini baju Saudi ala orang Saudi. Begini, Arabia. Kalau Arabia di sana memang dorongan. Kalau kita ngomong Arabia, bukan orang Arab, bukan. Dorongan, itu dorongan yang orang Saudi didorong, itu namanya Arabia. Tapi ini kalau orang Saudi. Nah, yang kayak gini Indonesia. Tapi satu kata di Islam, tutup. Begitu aja, begitu aja. Jadi banyak jalan, tapi tujuannya satu. Siratal mustaqim. Dah, jangan pakai tasawuf mulu, dipelajari, lalu yang disawuf katanya. Ngaji pikir mulu, kagak ngaji bisnis. Pinter ngaji tapi miskin buat apaan? Ada lagi yang ngomong lu kerja mulu, kagak ngaji. Emang harta dibawa mati? Alah. Udah yuk. Semuanya on track menuju. Nah, waqala ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi ay yusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Falyahdharil ladzina, maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang yukhalifuna an amri, menyalahi perintah Rasulullah. Hati-hati. An tusibahum fitnah, kamu akan terkena fitnah, aw yusibahum 'adzabun alim, atau kamu akan terkena azab yang pedih. Nah, coba deh, jangan-jangan nih kita nih banyak masalah di keluarga, banyak masalah di anak, banyak masalah di ekonomi. Jangan-jangan memang kita melanggar aturan main Nabi. Jangan-jangan, atau bukan melanggar, kita tinggalin, kita nggak kerjain. Dan kalau dari ceritanya, Nabi banyakkan kayanya, banyakkan miskin. Tapi sukses ya. Sukses. Ya sebenarnya hidup itu kayanya apa sukses? Nabi miskin. Lebih banyak kita miskin. Bahwa Nabi pernah kaya dalam tanda petik bisa jadi karena mas kawinnya kepada Khadijah juga cukup luar biasa. Nabi pernah dagang kan, ekspor impor kan, Rihlat Sita, wasai ekspor impor. Tapi ketika umur 40 datang wahyu, itu sudah lebih banyak miskin. Tapi sukses. Jadi pemahaman kita, lu kaya dulu ntar sukses, salah. Karena orang miskin sekelas Nabi bisa sukses. Udah. Sekarang ini banyak tuh, ada mahasiswa S3 ya, doktor, itu bapaknya tukang becak. Akhirnya wisuda naik beca bapaknya. S3. Miskin. Jadi sebenarnya kita pengen kaya sukses, apa takut miskin sih? Sebenarnya. Atau kita serakah sama dunia karena pengen kaya. Jadi alasan doang nih. Kalau gua kaya mau kan gua bisa sukses. Jangan-jangan pernyataan itu bukan kaya pengen sukses, bukan. Emang ogah miskin, terlalu cinta sama dunia itu jangan-jangan itu. Maka akhirnya ketika kaya diuji dengan kekayaannya. Ini situasi COVID ini saya pernah cerita. Kalau Hadi pengusaha, modalnya 10 miliar. Rugi sampai 70%. 7 miliar. Tinggal 3 miliar. Pelong. Ini tukang malu. Modalnya 1 juta, ruginya 700. Kira-kira mana lebih sepelong? 7 miliar, sama-sama 70% ya? Sama-sama 70%. Ini 1 juta, rugi 700. Masih ada 300. Ini 10 miliar, rugi 7 miliar. Sama-sama 70%. Kira-kira lebih mana? Lebih kuat mana tekanannya? Padahal ukurannya 70. Masih bisa hidup kan dengan 3 miliar?
masih bisa dengan 300 masih. Tapi kenapa ini lebih sebenarnya? Oh, rupanya selama ini sebenarnya bukan pengen kaya sukses, bukan karena memang kita diudah-udah dengan jangan-jangan itu. Jangan. Ada orang berantem mulu sama bininya, ribut sama bininya. Oh bukan itu, bini gue maunya bini gue terus sembahyang namanya. Ternyata itu bohong semua. Dia pengen kawin lagi nggak? Iya. Kata bininya, udah saya udah kerjain, saya udah tahajud. Udah saya kerjain puasa Senin Kemis. Udah saya kerjain. Lu kagak ikhlas kerjain apa tuh? Bukan kan. Jangan begitu tuh kita, jangan. Kita khawatir itu. Maka akhirnya hidup kita tuh ada aja tuh. Ada musibah, ada ujian, ada aja tuh. Karena memang kita yukhalifuna menyalahi an amri perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan ini koreksi aja kita tuh, koreksi. Nah, kata Nabi, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita makan kapan aja, berhenti kalau udah kekenyang. Pas sakit kita bilang, kok gue bisa sakit ya, padahal pakai padahal. Coba. Tapi kalau makan sesudah lapar mungkin bisa gitu, tapi berhenti sebelum kenyang. Jadi makannya cuma ngilangin lapar. Jadi kita lapar banget nih kira-kira. Makan nasi setengah piring sama tempe, hilang nggak laparnya? Hilang. Kenyang belum? Belum. Kita ngajar kenyang. Maka akhirnya kita disiksa sama makanan. Kalau udah lapar makan tempe enak, boy. Orek dong tuh nasi sama orek dikit tuh kita aduk gitu, udah enak. Udah lapar, we. Kita makannya bukan makan lapar, makan kondangan. Akhirnya milih enak. Ini. Besok ketika doyan pengen beli disiksa, mahal ternyata. Lauk yang paling hebat itu adalah lamp. Puasa, coba kalau lagi buka puasa, apa aja gitu makan enak, air putih enak, teh manis enak, es kelapa enak, es campur enak. Di mobil, di bis kagak ada apa-apa, ada permen doang, kopi kok kita bisa enak, lapar. Nah, maka menu yang paling hebat itu ketika puasa beduk maghrib. Hati-hati, jangan-jangan selama ini kenapa hidup kita kurang tapi beres itu karena ada sunnah-sunnah Nabi yang kita tinggal. Ya, kita ngaji buat diri kita dah, introspeksi aja. Kalau mau tidur sudah biasa wudu ya, mau tidur wudu ya. Loh, maka kalau ngimpi buruk sampai mau jangan disalahin, disuruh wudu kagak wudu. Ini ya, mau tidur wudu. Saya lagi ngidul banget musbah, malam ngimpi, hampir ketemu musbah, ketemu muridnya doang. Lagi sakit, lagi demen aja berdiri bener, tidur ngimpi. Itu saya berada di sebuah pesantren yang kata ini, kan musbah katanya udah. Pas datang, nggak bisa datang, katanya muridnya doang yang ini baca kita, banyak muridnya baca kita. Muridnya begini, tidak mau saya kalau sholat mau tegur sama saya, ngimpi nih mah. Ada aja sih bilang gitu. Ada yang begini, sampai bangun girang aja tuh girang gitu. Saya di pesantren. Saya nggak pernah ke pesantren, tapi di situ situasinya saya merasa ada di sebuah pesantren. Terus pada mau datang nih, ya udah siap kita pergi. Tiba-tiba yang Bismillah situ, udah maaf nggak datang. Terus dia lagi baca, nggak mau saya nggak masalah kamu tegur. Oh sudah. Nah, jadi kalau kapan-kapan tidur ada jangan-jangan memang akhirnya kita jadi saya ngomongin apa ya? Kalau takut, karena mungkin itu tidurnya kagak. Jangan-jangan. Bagian ayat nih, waqala ta'ala firman wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan dibuat perempuan, ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Diajarkan bini di rumah sering-sering baca Al-Quran. Kau lagi head tak megang tasbih ini. Bang saya lagi head bang, ya udah aja. Kira-kira lu kalau sembahyang maghrib 3 rakaat berapa menit? Lebih 5 menit bang, tasbih betul-betul 6 menit dah. Baca apa terserah, banyakin aja istighfar. Udah 100 masih belum juga 6 menit, la haula wala quwwata illa billah.
Udah 100 belum juga 6 menit, subhanallah bihamdi, subhanallah. 6 menit selesai. Besok main isya, kira-kira berapa menit? 8 menit kan, satu rakaat 2 menit kira-kira. Kalau kebetulan, nah di rumah kalau bisa isi baca Al-Quran. Isi ngomong ini, bang saya kan kagak lancar, yang mau ngoreksi lu siapa? Lu baca aja dalam kamar, lancar kagak lancar. Nggak ada salah deh, baca di kamar mandi sendiri. Saya mau menyalahin, baca aja, bang nggak lancar, nggak apa-apa, nggak lancar. Judulnya kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Bahkan di akhir surah Muzammil, faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah apa yang mudah. Yang mudah yang kita bisa. Emang kagak lancar-lancar gini baca Quran tuh. Saya kulus sufahu. Baca. Emang bisanya begitu. Contoh kalau salah dosa, bang. Siapa yang bilang salah dosa? Kalau sengaja disalahin dosa. Kalau orang itu kadang-kadang gue baca Quran takut salah dosa. Enggak. Baca Quran itu enggak ada yang dosa. Salah benar itu ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu sesuai. Kalau model saya mungkin sengaja nyalain dosa. Tapi kalau baru belajar, saya dulu pernah ngajarin orang tua tuh. Dulu saya pernah ikut zaman-zaman dulu ya. Ada metode baca Quran cepat. Nah, dulu ada namanya obor. Sebuah organisasi namanya obor. Salah satunya adalah membuka mata orang-orang yang nggak bisa baca Al-Quran. Hakka iya kalau nggak salah ininya apa namanya metode. Dia metode begini kalau ada tua orang, khusus buat orang tua, orang-orang yang pensiun udah pensiun gitu. Jadi mulai dari huruf lam, bukan huruf A. Lam itu ini huruf L loh pak, tahu nggak L? Cuma terbalik aja kalau L kosong aja kemari. Fathah sama dengan A, kasroh sama dengan I, dhammah sama dengan U. Jadi huruf L dipakein A, bacanya apa? Lah. Dari L dulu. Dah, udah selesai ngaji dulu rapi semuanya, dites sama saya baca tuh. Aduh Pak Ustadz, apa nih? Oh ini saya udah apa katanya. Li'ila fi Quraisyin, li'ila fi Quraisyin. Ketika baca dia nggak tahu surah apa itu. Jadi berapa apa ini? Sebentar Pak Ustadz. Li'ila fi. Sudah apa nih Pak Ustadz? Li'ila fi Quraisyin, tangannya kemana tahu tuh udah apa. Baca aja, nggak ada salah. Nah, itu sunnah Rasulullah. Maka di rumah tuh kalau saya di rumah tuh anak, kalau bahasa saya begini kalau dia baca sendiri bisa, tanpa harus saya ajarin. Tapi saya khawatir kalau saya ngajarin yang nggak baca. Kayak murid kita aja, baca halaman sekian, dibaca nggak? Saya tes anak saya begini. Ini kalau sekarang daring-daring nih, tanpa ada tugas yang kita berikan, kadang-kadang orang tua tugas mulu. Kita suruh baca. Ya udah ngasih tugas. Baca halaman 1 sampai halaman 5 ya, dimengerti aja nanti. Yang kurang paham ditanya. Dibaca nggak mana? Agak. Nah, jangan itu di sekolah nih. Mohon maaf Bapak ada tamu, silakan dibaca dulu ya. Kira-kira saya izin 10 menit dari halaman 2 sampai halaman 4 tolong dibaca ya. Keluar dulunya. Baca nggak? Agak. Bisa nggak dibaca? Bisa. Saya bilang kemana anak-anak gitu, begitu kan lu di rumah? Iya Pak. Banyak anak-anak dulu bilang, rangkum, tuh rangkum biar anak baca. Kita bikin soal biar anak baca, sebab nulisnya pasti baca. Diakalin lagi, punya temennya di foto. Udah foto, jangan namain dulu. Foto kirim, dibikin nama. Kata gurunya kok tulisannya sama ini ya, namanya beda. Aduh, canggih anak kita. Bandung nggak canggih. Masya Allah. Itu sampai ada guru bikin status di anak-anak tuh bikin kalau ini kan ada ini timeline ya, aku lihat itu. Anak-anakku jujurlah,
Jangan punya temanmu dikasih nama kamu. Dosa anak-anakku. Saya baca sama di saya, ya jangan rem anak-anak. Akhirnya saya akalin tuh kalau itu. Jawab tapi pakai voice. Jawab, rekam suaranya. Atau pertanyaan itu saya bilang, kamu rekam, muka kamu jawab. Ya, walaupun cuma 1 menit, walaupun cuma 2 menit. Maka saya gitu, jawabannya lewat voice. Atau saya bilang, semua saya masuk ke grup, semua harus nanya. Nanyanya pakai tulisan, tapi jawabannya pakai voice. Anggaplah kita satu kelas, satu orang harus nanya. Jadi ketika nanya, saya jawab. Tangan ada. Saya mau kamu dibaca juga nyari pertanyaan. Karena pertanyaan itu udah ada tadi di atas. Tolong diulang pertanyaannya. Berarti udah baca buku kan? Bagaimana aja kita ini supaya. Tapi orang tua berniat tugas mulu. Kalau kagak ada tugasnya, jangan kerjain. Silakan dibaca halaman 4 sampai halaman 10. Nanti tolong dipahami. Minggu depan silakan ditanya. Yes, kagak ada tugas. Udah aja HP-nya. Itu repotnya. Maka ada orang bilang, kalau kita belajar di sekolah cuma pengen pintar doang, Google lebih pintar. Gua tinggal hanya Google doang. Maka itu pendidikan tuh harus ketemu guru. Ada contoh, harus segala macam. Ini harus diperjuangkan. Gimana nih ceritanya? Lama banget, gue. Insya Allah. Aku sekolahnya sarangin ular doang. Itu udah ada tuh yang di kotaknya ada ular tuh. Ada tuh. Tapi ya emang dilema. Ya kalau Menteri Pendidikan aja curhat, saya buka sekolah salah, ya kan? Saya tutup sekolah salah. Menteri Pendidikan aja curhat. Ya, emang ribet deh kita ribet. Belum lagi orang tua kan, kalau kagak bayaran. Allahu Akbar. Sudah mulai ada yang bahasa. Lah akhirnya gua sih ngajarin anak gua di rumah yang SD khususnya. Lu tinggal ngasih soal doang, kerjaan ini, akhirnya gue yang ngajarin, masuk gue pakai bayaran. Iya, tuh anak besok wisuda bareng-bareng tuanya, berdua isinya. Sini ya, makalah, insya Allah nanti minggu depan kita berbicara tentang hadisnya Allah. Ada pertanyaan tentang ini atau lainnya silakan. Nah. Sebenarnya cukup deh. Kita tutup nanti doa, kita siapkan doa buat Ananda Muhammad Al-Falah, Muhammad Alba bin Andika Firman, insya Allah besok memberikan. Mudah-mudahan Allah jadikan anak yang saleh, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al Muhammad al-Fala bin Andika firman waladan salihan 'aliman faqihan. Allahumma ij'alhu min ahli al-ibadah ولا تجعله من أهل المعصية. اللهم اجعله من أهل القرآن. بيض وجهه بنور القرآن. زين أخلاقه بالقرآن. وأدخلنا وإياه الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعلنا وإياه من مقيم الصلاة ولا تجعلنا وإياه من تارك الصلاة. اللهم أصلح أفعاله وأقواله وثيابه. اللهم زين أخلاقه بالعصمة والعفاف والحياء. اللهم أحسن لسانه في تلاوة القرآن وارزق في قلبه محبة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أفعاله. اللهم أصلح ثيابه. اللهم أصلح أفعاله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. ربنا زدنا علما نافعا وفهما صائبا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. اللهم إنا نسألك أن تبسط الأمان والأمن والإيمان بجاكرتا وسائر بلادنا إندونيسيا. اللهم سلمنا وسلم أهل بيتنا وسلم أهل قريتنا وسلم أهل بلادنا من فيروس كورونا.
اللهم إنها خلق من خلقك أنت خلقتها وأنت تدبر أمرها فقنا واصرف عنا شرها يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.